Jadi saat ini yang mendopang dari PDB kita bukan belanja pemerintah, tapi melainkan konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat yang masih kuat begitu ya, Ya. Pak? Jadi bukan belanja pemerintah saja. Bukan belanja pemerintah Ini saja. pemerintah saja dan pemerintahnya program-program pemerintah berhasil menimbulkan atau memperkuat daya beli masyarakat sehingga mereka juga belanja lebih banyak dan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi kan orkestrasi yang dipimpin oleh Bapak Presiden seperti itu, bukan dia jalan sendiri, dia kembangkan program ekonominya, tapi memastikan juga dengan program-program itu swastanya hidup, dan ini sudah terjadi. Itu yang sering luput dilihat oleh para ekonom. Baik. Oke, nah tentunya selain dari tadi mungkin belanja pemerintah dan juga konsumsi rumah tangga yang mendorong daya beli masyarakat tadi, memang kita tahu baru-baru ini pemerintah kan juga menerapkan Pak, kebijakan untuk menanggulangi fenomena under invoicing atau kebocoran lainnya pada potensi penerimaan negara. Nah ini seperti apa sih Pak faktanya dalam catatan Kemenkeu? Wah, saya pernah diperintah oleh Bapak Presiden untuk melihat, karena saya disindir terus tuh. Setiap tahun kita mengalami under invoicing sekian miliar dolar, terus under invoicing sama pelaporan yang salah cukup besar. Jadi saya cek apa betul seperti itu. Tadinya saya skeptis apa iya, tapi setelah saya investigasi data-data yang ada di kita bentuk tim khusus di Kementerian Keuangan disebut tim 10. Kita lihat data pengapalan, saya periksa CPO dulu, 10 perusahaan CPO terbesar di sini, ekspornya berapa, ke Singapura. Kan catatan kita cuma ke Singapura kan. Rupanya kita bisa punya juga akses ke data yang negara tujuannya. Saya ambil contoh yang Amerika dulu. 10 itu ke sana gimana sih? Ambil 3 kapal dari perusahaan itu secara random, diperiksa gimana hasilnya. Kelihatannya gitu. Dari sini ke Singapura, dijual misalnya 5 harganya, dari Singapura di Amerika harganya bukan 5 tapi 10. Jadi saya rugi 50% dari ekspor tax maupun dari nanti income tax-nya. Dan nanti kan uang hasilnya kan bukan masuk ke sini kan, sebagian ditaruh di luar lah. Jadi kita mengalami kerugian di situ. Jadi walaupun ekspor kita besarnya harusnya bisa lebih besar lagi, dan yang penting uangnya nggak masuk ke sini sehingga supply dolar di sini agak berkurang. Bukan agak berkurang, nggak sebesar yang seharusnya. Saya pikir atas arahan Bapak Presiden, saya follow up itu lagi dengan Kejaksaan dan BPKP. Kalau itu bisa dibereskan, nanti kan ke depannya income kita akan lebih besar. Dari ekspor dan dari supply dolarnya di sini. Orang bilang katanya itu merugikan perusahaan-perusahaan yang di bursa. Tidak merugikan perusahaan di bursa, malah akan untung karena dia untungnya bisa 2 kali lipat kan. Tapi merugikan pemilik-pemilik yang tidak melaporkan hasil perusahaannya dengan benar. Baik, jadi memang praktik under invoicing ini lebih banyak di sektor komoditas begitu, bukan manufaktur ataupun perdagangan internasional. Komoditas yang sementara ini baru kita lihat. Tapi kan yang seperti yang margin besar bisa bermain kan di situ. Tapi nanti kita lihat yang lain. Bisa juga kita lihat. Kita punya tadi intelligence, trading intelligence yang cukup canggih. Kita juga terapkan AI di situ sehingga kerjanya lebih cepat untuk monitor atau mencari siapa aja yang main-main. So far sejauh ini memang masih di CPO tadi ya Pak yang bermasalah ya under invoicing-nya. Ada batu bara juga sama menarik, tapi belum kita keluarkan.